Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada berita yang kurang enak berkait dengan program MBG atau makan bergizi gratis. Peristiwa tersebut yaitu terjadinya kasus keracunan yang menimpa pada beberapa murid sekolah di Sukoharjo. Bersyukur meski terjadi keracunan tetapi tidak begitu parah sehingga kasusnya dapat segera tertangani dengan baik. Gara-gara kasus tersebut kemudian Kepala BGN dipanggil oleh Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana buntut 40 siswa di Sukoharjo mengalami keracunan makan bergizi gratis. Dadan membenarkan dirinya dipanggil Prabowo ke Istana Negara pada Jumat 17 Januari 2025. Dadan mengatakan ia dipanggil Prabowo untuk membahas kasus puluhan siswa SD Negeri 3 Dukuh Sukoharjo mengalami keracunan seusai menyantap sajian makan bergizi gratis. Gara-gara kasus tersebut juga MBG selanjutnya oleh netizen diplesetkan menjadi makan beracun gratis. Ini terbilang horor, tetapi ya namanya juga netizen. Dan gara-gara itu pula kemudian SOP dalam penyediaan MBG konon katanya diperketat. Apakah ini berarti bahwa sebelumnya SOP tersebut tidak terlalu ketat? Alam lah. Yang jelas kini tidak bisa sembarangan lagi dalam penyediaan MBG. Yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, berhubung setelah diketahui bahwa situasi tersebut terjadi saat pengolahan makanan, dan sebagaimana diketahui bahwa yang namanya pengolahan makanan itu ada sebuah rangkaian episode panjang. Pertanyaannya adalah, episode yang mana dari pengolahan makanan itu yang sifatnya atau posisinya berada di pinggir jurang sehingga rawan membuat kecelakaan atau setidaknya bisa merusak kandungan gizi makanan MBG. Dari hasil penelusuran saya dapati diantaranya adalah seperti berikut ini. Tidak mencuci tangan, memecah telur atau menyentuh daging mentah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu berpotensi mencemari bahan makanan tersebut. Cara terbaik untuk menghilangkan kuman adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik untuk membersihkan sela-sela jari dari bawah kuku. Makanan setengah matang. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah bahan makanan baik daging, unggas, telur, dan makanan laut sudah dimasak dengan suhu yang aman adalah dengan menggunakan termometer makanan. Sayangnya, tidak semua tempat pengolahan makanan menyediakannya. Warna bukan merupakan indikator yang baik apabila dilihat dari tingkat kematangannya, terutama daging. Pastikan daging yang dimasak matang dengan sempurna. Keliru memperlakukan makanan beku. Ingin olah daging dari freezer kulkas? Jangan langsung rendam dengan air panas karena dapat merusak kandungan protein dalam daging. Ini cara alternatif lain kalau daging beku kamu ingin cepat cair. Dengan turunkan daging beku ke lemari es dengan air dingin atau biasa. Cairkan daging beku dengan fitur defrost dari microwave. Ingat, saat daging sudah ditowing harus segera diolah untuk mencegah munculnya mikroorganisme. Kontaminasi silang. Lebih mudah untuk mengambil stik dari panggangan dan menaruhnya di piring yang sama dengan tempat daging sebelum dipanggang dan membawanya untuk disajikan. Sayangnya, menggunakan kembali piring peralatan atau telanan yang telah digunakan sebelumnya adalah kesalahan umum yang berpotensi untuk mencemari makanan yang telah dimasak. Makanan sisa.
Makanan sisa bisa menjadi terkontaminasi jika tidak ditangani dengan benar. Produk susu, daging yang dimasak, dan telur harus dimasukkan kembali ke dalam lemari es apabila tidak segera dikonsumsi. Bila makanan ditinggalkan lebih dari 2 jam, yang paling aman dilakukan adalah dengan membuangnya agar terhindar dari penyakit. Menggunakan minyak terlalu banyak. Menumis merupakan salah satu cara untuk mengolah makanan agar menjadi sehat dan lezat. Namun hal tersebut bisa berefek sebaliknya jika minyak yang digunakan terlalu banyak atau memakai minyak bekas alias jelantah. Karenanya, gunakanlah minyak yang baru secukupnya. Memasak sayuran terlalu lama. Kebanyakan ibu-ibu masih salah dalam pengolahan sayur, terutama sayuran brokoli atau sayur yang berwarna hijau. Pertama-tama, sebelum memasukkan sayur, pastikan airnya harus mendidih terlebih dahulu. Kemudian tambahkan sedikit garam untuk mempertahankan warna hijau si sayur tersebut. Kenapa airnya harus mendidih terlebih dahulu? Yaitu karena untuk menutup pori-pori yang ada di dalam sayur tersebut, sehingga kita dapat mempertahankan nutrisi yang ada di dalam sayur yang kita masak. Yang terakhir, waktu memasaknya jangan lebih dari 2 menit supaya tidak overcook atau terlalu matang. Menyiapkan sayuran terlalu awal. Beberapa orang beranggapan bahwa menyiapkan sayuran di awal bisa mempermudah dan mengefisiensi waktu ketika memasak. Padahal, hal ini bisa membuat sayuran kehilangan kesegarannya dan sayuran yang terkontaminasi udara terlalu lama menyebabkannya tidak lagi sehat. Segitu dulu, semoga kedepannya kasus-kasus keracunan MBG tidak terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.